rahimahullah diriwayatkan dalam sebuah hadis tentang dialog antara Abu Dzar Al-Ghifari dengan Nabi Muhammad SAW. Abu Dzar Al-Ghifari bertanya, "Wahai Rasulullah, amal apakah yang dapat memastikan seorang hamba bisa masuk surga?" Nabi Muhammad SAW pun menjawab, "Tu'minu billah wal yawmil akhir." Kamu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Ternyata para hadirin sekalian, dalam jawaban Nabi Muhammad SAW tersebut, beliau tidak menyebutkan iman kepada para rasul dan kitab-kitab mereka. Hal ini tentu bukan tanpa makna. Justru dari sini kita bisa memahami bahwa keimanan kepada Allah dan keimanan terhadap hari akhir tidak akan pernah tertanam benar di dalam hati tanpa terlebih dahulu mengimani para rasul dan kitab-kitab mereka sebagai sumber utama pengetahuan tentang Allah dan hari akhir. Mendengar jawaban yang tampak sederhana, Abu Dzar pun kembali bertanya, "Ya Rasulullah, innamal iman amala." Wahai Rasulullah, apakah benar bahwa bersama iman itu ada amal yang harus kita kerjakan? Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, "Yuraddiku mimma aqadullah." Cukup bagi seorang hamba memberikan sebagian kecil dari apa yang Allah berikan kepadanya. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah, memberikan sebagian kecil dari rezeki yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita adalah amalan yang ringan. Tidak perlu receh dalam-dalam, misalnya dengan memberi dagang kecil atau asongan, memberikan sedikit uang kepada juru parkir, menyisihkan recehan untuk memberikan upah sebenarnya kepada tukang penjual jalan. Semua ini ringan dilakukan dan tidak memberatkan, namun memiliki nilai besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah alternatif pertama yang diajarkan Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu tiket resmi menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun pembicaraan tidak berhenti di situ. Abu Dzar berhenti. Abu Dzar kembali bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita in kana faqiran?" Wahai Rasulullah, bagaimana jika seorang hamba fakir? Bagaimana jika seorang hamba miskin? La yajidu ma yurabbiqu bihi, dan tidak memiliki sesuatu pun yang bisa diberikan. Sebagai alternatif amal soleh kedua, Nabi Muhammad SAW menjawab, "Ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar." Cukup bagi seorang hamba menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Amal ma'ruf nahi munkar ini bahkan lebih ringan dibanding amal yang utama. Ia tidak membutuhkan harta, tidak memerlukan biaya, cukup dengan kata-kata yang baik, disampaikan kepada keluarga, disampaikan kepada tetangga, disampaikan kepada kerabat dan masyarakat. Yang dibutuhkan hanyalah pengetahuan dan kepedulian. Namun demikian, cara menyampaikan nasihat juga penting untuk diperhatikan. Hendaknya dilakukan dengan bahasa yang halus dan secara pribadi agar tidak menyakiti. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman,
bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ucapkanlah perkataan yang benar. Hadirin dan Jumat rahimakumullah, Abu Dzar belum selesai. Abu Dzar kembali bertanya, ya Rasulullah, ara'aita in kana 'aliman la yasta'budu an ya'mura bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Wahai Rasulullah, bagaimana jika seorang hamba hukum tidak bisa bicara dan tidak mampu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran? Maka Nabi menjawab, yasna'u li akhirah, cukup baginya membantu orang yang tidak tahu. Bentuk bantuan ini bisa sangat sederhana, seperti membantu seseorang memilihkan barang, membawakan sesuatu yang berat, atau sekedar memakaikan sendal atau sepatu. Hal-hal kecil yang ringan dilakukan, namun menunjukkan kepedulian dan empati yang tinggi. Ini adalah amal ketiga yang bisa menjadi sebab seseorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan Jumat rahimakumullah, Abu Dzar masih melanjutkan pertanyaan, ara'aita in kana aqrabu la yasna'u shay'an. Ya Rasulullah, bagaimana jika orang itu sendiri tidak tahu dan tidak mampu melakukan apapun? Maka Nabi menjawab, yu'inul maqlub, cukup dia membantu orang yang tertindas. Kemudian Abu Dzar kembali bertanya, ara'aita in kana dha'ifan la yasta'tidu an yu'ina maqluban. Bagaimana jika dia lemah dan tidak mampu membantu orang-orang yang lemah, tidak mampu membantu orang-orang yang tertindas? Maka Nabi menjawab, cukup baginya jika engkau ingin sahabatmu, keluargamu, tetanggamu menjadi baik, maka hendaknya ia menahan diri dari menyakiti orang lain. Inilah amal soleh yang kelima, yaitu menjaga diri agar tidak mengganggu orang lain, baik dengan lisan maupun dengan perbuatan. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, Muslim sejati adalah yang mana kaum muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadirin dan Jumat rahimakumullah, Abu Dzar pun menutup pertanyaan dengan pertanyaan penting, ya Rasulullah, idza fa'ala dzalika dakhala jannah. Ya Rasulullah, apakah jika seseorang melakukan hal-hal ini, dia pasti masuk surga? Rasulullah SAW menjawab dengan penuh kepastian, ma min muslimin ya'malu qaslatan min haula illa aqulu bi yadihi hatta udkhilahu jannah. Tidaklah seorang muslim mengamalkan salah satu dari hal-hal ini kecuali aku akan menggandeng tangannya hingga membawanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat At-Tabari.